Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ingin membacakan kitab Tafsir Al-Amsal yang ditulis oleh Syekh Nasir Makarim Syirazi, dan di muqaddimah beliau mengatakan, ma huwa tafsiru, apa sih yang dimaksud dengan tafsir? At-tafsiru fil ghatil ibanatu wa imatatul lisami. Tafsir secara bahasa artinya adalah menjelaskan dan juga menyingkap cadar ataupun penutup. Walakin hal yahtajul Qur'anu ila ibanatin wa imtatil lisamin wa huwa an-nuru wal kalamul mubin. Akan tetapi apa iya Al-Quran itu butuh pada penjelasan dan juga penyingkapan tabir, padahal Al-Quran itu sendiri udah cahaya dan juga udah merupakan sebuah kalam ataupun firman ataupun perkataan yang jelas. Kalla, enggak demikian, kata Syekh Nasir Makarim Syirazi. Laisa ala wajhil Qur'ani lisamun aw niqabun. Tidak ada cadar ataupun tirai yang menutup di atas tanda kutip wajahnya Al-Quran. Bal innana bitafsiri yanbaghi an nakshifa lisama an ruhina wa nuziha sitaral masdula ala basiratina fanastajliya bidzalika mafahim al-Qur'ani wa na'isha ajwa'ah. Melainkan dengan tafsir itu sebenarnya kita yang menyingkap cadar dari jiwa kita dan kita yang menyibak tirai yang menjuntai di atas mata batin kita yang menutupi penglihatan batin kita, sehingga dengan demikian kita bisa menangkap kejelasan makna ataupun pemahaman yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga kita bisa hidup di dalam atmosfer Al-Quran. Min jihatin ukhra laysa lil Qur'ani bu'dun wahidun. Dari sisi lain sebenarnya Quran itu nggak cuma satu dimensi aja. Na'am lahu bu'dun 'amun yassarun lil jami' yuniru tariqa wa yahdil basyariyata ila sawa'is sabil. Iya sih, ada satu dimensi ataupun Al-Quran memiliki sebuah dimensi yang umum yang dimudahkan untuk dipahami oleh semua orang, yang mana pemahaman yang mudah ini bisa menerangi jalan dan juga menuntun umat manusia ke jalan yang lurus. Walahu aydan ab'adun ukhra turalil ulama'i wal mutafakkirin. Tapi Al-Quran juga punya dimensi-dimensi lain yang tersingkap bagi para ulama dan juga bagi para pemikir. Li'ulaika tamihina ila mazidi minal irtiwa, yaitu bagi mereka yang memiliki keinginan yang kuat untuk mereguk lebih banyak lagi atau untuk meminum lebih banyak lagi. Wa haula'i yajiduna fil Qur'ani ma yarwi dhama'uhum ilal haqiqah wa yakrifuna min bahrihi qadra aniyatihim wa tattasi'ul adiyatu bittisa'i dairatis sa'i wal jahdi wal ikhlasi. Yaitu bagi mereka inilah yang menemukan dalam Al-Quran sesuatu yang bisa melepaskan dahaga mereka akan kebenaran, yang mana mereka menciduk dari samudranya seukuran wadah mereka masing-masing, dan wadah itu akan melebar seiring dengan meluasnya lingkaran ikhtiar, kerja keras dan juga ketulusan mereka. Hadhil ab'adu atlaqat 'alaiha al-ahadisu ismal butun al-Quran wa hiya la tatajalla lil jabi aw bi ibaratin adaq la taqwa kullul uyudi ala ru'yatiha wa tafsiru yamnahu al-uyuda quwa wa yaksha'u anil basairil hujaba wal astara wa yamnahu dal layaqata li ru'yati tilkal ab'adi bi darajatin wa ukhra.
Jadi dimensi-dimensi inilah yang disebutkan dengan nama al-butun ataupun makna-makna batin Al-Quran. Dimensi ini tidak nampak jelas bagi semua orang, atau dengan ungkapan yang lebih presisi, nggak semua mata bisa untuk melihatnya. Dan tafsir yang memberikan kekuatan kepada mata tersebut bisa menyibak tirai dan menghalang dari mata batin, serta menganugerahkan kita sebuah kapasitas untuk melihat dimensi-dimensi tersebut pada tingkatan yang satu ke tingkatan yang lainnya. للقرآن أبعاد أخرى تنجلي بمرور الزمان وتعاقب التجارب البشرية ونمو الكفاءات الفكرية، وهذا ما أشار إليه ابن عباس إذ قال القرآن يفسره الزمان. أضيف إلى ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا لا يتنافى مع كونه نورا وكلاما مبينا، لأنه كل لا يتجزأ وجميع لا يتفرد، يشكل بمجموعه النور والكلام المبين. Al-Quran ini memiliki dimensi-dimensi lain yang akan tersingkap seiring berjalannya waktu, silih bergantinya pengalaman manusia, dan berkembangnya kapasitas intelektual. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau berkata Al-Quran itu ditafsirkan oleh zaman. Dan sebagai tambahan bahwa sebagian ayat Al-Quran menafsirkan sebagian yang lain, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan hakikat Al-Quran sebagai cahaya dan kalam yang jelas, karena Al-Quran adalah satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi dan himpunan yang tidak berdiri sendiri-sendiri secara keseluruhan. Ia membentuk cahaya dan kalam yang jelas tersebut. Ya, ini pembacaan sebagian dari kitab Al-Amsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.